Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu praktikum tata letak fasilitas dan pabrik. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwandi Faradika. Saya Ahmad Prasetyowardi. Saya Dewa Yulianto. Saya Putra Sewongji. Modul 1 akan membahas tentang penentuan tata letak pusat fasilitas. Tata letak fasilitas adalah persyaratan dukungan pengaturan ulang tata letak pabrik untuk kelancaran proses produksi. Lokasi produksi tersebut digunakan untuk penempatan mesin atau peralatan bantu produksi lain agar bisnis berjalan lancar dan penyimpanan bahan yang aman. Oleh karena itu, penentuan lokasi produksi memiliki peranan yang patut diperhitungkan untuk membantu keproduktifan dalam suatu usaha pada perusahaan. Tujuan dari praktikum modul 1 antara lain: 1. Bisa mengerti dan mengetahui maksud dari perancangan tata letak fasilitas. 2. Mampu memahami tentang pengertian Vogels Approximation Method (FAM) dan Northwest Corner Method (NWCM). Dan ketiga adalah mampu menganalisa biaya yang terkecil dari Vogels Approximation Method (FAM) dan Northwest Corner Method (NWCM). Untuk pengumpulan data, di sini permintaan demand diambil dari di praktikum P3, di mana itu diambil dari MFE yang paling terkecil dan kita memakai di metode yang metode Brown. Untuk di bagian data supply, untuk pabrik A ada 12.540, pabrik B ada 12.782 dan pabrik C ada 14.106, sehingga total seluruhnya yaitu 39.428. Dan untuk biaya transportasinya ini adalah ketentuan dari ASLAB. Kemudian untuk metode NWC atau untuk ini adalah metode NWC, yaitu Northwest Corner, di mana iterasinya itu diambil dari untuk di bagian pengolahan data. Di sini terdapat perhitungan NWC di iterasi 0, di mana nantinya kita akan mencari suplai yang paling terkecil dari pabrik A, B atau C, dan sesuai dengan namanya yaitu NWC Northwest Corner itu diambil dari yang paling timur di sebelah kiri. Farm itu diambil dari delta CI atau dari yang sebelah kanan sana atau yang bawah ini yang paling terkecil, seperti yang paling terbesar. Seperti contoh di sini delta CI yang paling terbesar itu 38, yaitu berada di bulan Juni, dan itu diambil suplai yang paling terkecil dari delta C yang terbesar yaitu 10, sehingga demandnya itu naik ke sini, dan itu dilakukan secara terus menerus hingga habis, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jadi semuanya sudah kebelat dan demand dan delta C nya juga sudah 0, sehingga biaya yang dikeluarkan sebesar Rp832.983. Nah, untuk kesimpulannya, Untuk kesimpulan di metode Northwest Corner atau NWC yaitu sebesar Rp1.094.628 dan Vogels Approximation Method atau FAM ada 832.983, sehingga
dapat diambil keputusan bahwa metode dengan biaya terbesar adalah metode Northwest Corner atau RWC sejumlah 1.094.628. Sedangkan metode dengan biaya terkecil adalah Vogel Approximation Method atau VAM dengan jumlah 839.983. Maka dipilihlah metode Vogel Approximation Method atau VAM karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak fasilitas pusat. Lanjut modul 2. Untuk modul 2 membahas aliran produk pada pembuatan kursi. Karena zaman sekarang semakin berkembang dan juga modernnya keputusan pembelian dapat dilihat dari faktor-faktor yang membentuk suatu produk menjadi unggul dan memiliki daya tarik. Salah satunya yaitu desain produk. Konsumen kebanyakan memiliki minat dengan rancangan yang unik hingga kesan baik pada produk dapat tersampaikan sehingga menjadikan suatu tantangan bagi perusahaan untuk mampu membuat desain yang sesuai dengan permintaan konsumen. Tujuan praktikum modul 2 ini mampu memahami apa yang dimaksud dengan Operation Process Chart atau OPC. 2. Mampu memahami kegunaan dari pembuatan precedence diagram. 3. Mampu menentukan proses produksi pembuatan kursi berdasarkan precedence diagram. Dan juga checklistnya seperti ini. Next. Dan untuk aliran prosesnya itu dijelaskan pada OPC berikut. Dan ini adalah hasil dari precedence diagram, di mana A merupakan kegiatan inspeksi, B merupakan kegiatan pengukuran, C merupakan kegiatan pemotongan, dan yang terakhir itu ada D, kegiatan pengecatan. Dan itu ada tes lainnya, dan di total terdapat 84,61 unit. Dan untuk modul 3 mengenai perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Perancangan stasiun kerja diperlukan untuk menghasilkan proses produksi yang terbaik, meminimalisir penggunaan ruang produksi, serta membuat perpindahan material dan pekerja dari satu stasiun ke stasiun lainnya menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan praktikum dari modul 3 adalah 1. Mampu mengetahui tentang pentingnya perpindahan bahan dan tata letak. 2. Mampu mengetahui kapasitas dan jumlah mesin yang digunakan. Dan 3. Mampu menganalisa flow proses chart dari pembuatan kursi anak. Selanjutnya di pengumpulan data dari tabel ini untuk pembuatan mesin dapat dihitung dengan keterangan argumen sebesar 3.617 unit, jam kerja per hari 8 jam kali 8 kali 60 menit sama dengan 480 menit. Lalu downtime-nya totalnya ada 11,86 menit. Terus divide ada 2% karena demand-nya Dari 100. Terus untuk penggunaan mesinnya di mesin potong ada total 50,2 detik, mesin penghalus 25,6 detik, dan mesin bor 24,6 detik. Untuk pengolahan data, untuk mencari jumlah produk, di sini menggunakan rumus P sama dengan figur dibagi dengan 1 min P, sehingga untuk mesin bor mendapatkan jumlah jumlah produk sebesar 143 unit. Untuk mesin penghalus menghasilkan 146 unit, dan untuk mesin pemotong menghasilkan 149 unit. Kemudian untuk efisiensi mesin dengan menggunakan rumus E sama dengan 1 min DT plus XP per D, sehingga dihasilkan mesin pemotong sebesar 97%. Begitu juga mesin penghalus dan mesin bor, totalnya sama-sama 97% efisiensinya. Dan untuk jumlah mesin, di mana rumusnya adalah N sama dengan T per 60 dikali P per D dikali
kan E itu dihasilkan mesin potong itu membutuhkan 4 mesin, dan mesin halus membutuhkan 4 mesin, dan juga mesin bor membutuhkan 5 mesin. Dan ini merupakan flow proses chartnya. Keempat, kebutuhan luas area pada pembuatan kursi. Semua tata letak kerja biasanya didesain terlebih dahulu dan kemudian didirikanlah sebuah bangunan. Dalam pembuatan layout kerja seringkali terdapat hambatan, entah itu dari luas areanya ataupun besar kecilnya mesin itu sendiri. Dengan melihat berbagai hambatan tersebut, maka diperlukan berbagai metode untuk merealisasikannya. Tujuan praktikum ini modul 4 ini mampu memahami tujuan material handling, 2 mampu memahami tujuan pembuatan dari routing sheet, 3 mampu menentukan luas area produksi yang dibutuhkan pada pembuatan kursi anak. Untuk dimensi kursi anak, di sini menjelaskan mengenai ukuran sebelum proses, di mana ukuran tersebut adalah bahan yang real saat datang langsung ke gudang bahan baku. Kemudian untuk yang setelah proses itu adalah ukuran di mana kita memakai ukurannya. Dan scrap itu merupakan sisa kayunya. Ini sama seperti tadi, dimensinya menjelaskan seperti tadi, dan ini juga lanjutannya. Dan berikut ini merupakan mesin-mesin yang digunakan. Untuk yang pertama adalah meteran. Meteran, mesin bor, mesin player, mesin jigsaw, palu, sama alat ukir. Lanjut untuk analisis datanya, di sini kita menggunakan routing sheet, di mana kita menjelaskan per partnya untuk mencari berapa jumlah mesin yang digunakan, berapa efisiensinya, dan bahan-bahan apa dan berapa bahan yang disiapkan. Next. Sehingga kita bisa mencari sehingga dari routing sheet ini disimpulkan bahwa kita memerlukan kapasitas dan efisiensi itu, kapasitasnya itu 1920. Dan ini merupakan kebutuhan luas area mesin dan kebutuhan luas area peralatan, dan ini kebutuhan materialnya. Dan di sini dijelaskan juga untuk kebutuhan luas area material, bahkan juga dijelaskan di setiap komponen. Saya akan menerangkan salah satunya, di mana di bagian komponen sandaran kita satuannya itu papan, di mana panjangnya itu 1,34 meter dan lebarnya 0,25 meter, sehingga didapatkan luas sebesar 0,34 meter persegi. Dan untuk luas area material setiap jenis bahan baku ini tercantum di proyektor. Di luas area operatornya juga, ini juga material handling, dan kita membutuhkan forklift sebesar 5 meter, lebarnya sebesar 5 meter, dan hand pallet sebesar 3 meter. untuk kebutuhan luas area produksi disebutkan ada totalnya 0,95 meter persegi, mesin bahan halus 0,14 meter persegi, mesin bor 0,25 meter persegi, dan jumlah mesin di stasiun kerja itu ada 4, mesin pemotong 4, mesin halus 4, dan mesin bor 5. Dan untuk mesin pemotong membutuhkan mesin sejumlah 4, itu maksudnya membutuhkan luas area sebesar 123,1 meter persegi, mesin penghalus
mesin jumlah mesinnya 4 sehingga membutuhkan luas area sebesar 29,8 meter persegi, dan mesin bor total mesinnya 5 membutuhkan luas area sebesar 63,9 meter persegi. Dan selanjutnya adalah modul 5 tentang penentuan ongkos material handling dalam pembuatan kursi. Pemilihan penggunaan material merupakan hal yang penting sehingga perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor karena pengaruh anggaran dan kapasitas material. Tujuan praktikum dari modul 5 ada 3, yaitu 1. Mampu mengetahui definisi material handling. 2. Mampu menjelaskan hubungan antara tata letak fasilitas dengan material handling. Dan 3. Mampu mengetahui total ongkos material handling yang digunakan pada proses pembuatan kursi anak. Lanjut di pengumpulan data untuk tiap departemen ini sudah dihitung ada luasnya masing-masing. Saya jelaskan satu, yaitu di gudang bahan jadi dengan panjang 19 meter dengan lebar 9 meter dan total luasnya 171 meter persegi. Untuk alat angkut ini biayanya di hand pallet ada 750 dan forklift yaitu 24.324. Selanjutnya proses cat. Dalam proses ini semua dijelaskan mulai dari dudukan sampai sandaran dengan total jumlah prosesnya ada 23 proses dengan jumlah waktu yaitu 81,62 menit. Dan berikut merupakan material handling di mana dari gudang bahan baku menuju departemen pengukuran itu membutuhkan alat angkut berupa forklift di mana OM-nya sebesar 24.324 dengan jarak 11.282 meter sehingga didapatkan total ongkos sebesar 274.418 rupiah. Kemudian untuk departemen pengukuran menuju departemen pemotongan diperlukan alat angkut berupa forklift dengan OMH sebesar 24.324 dengan jarak 10.356 dan total ongkos sebesar 251.897. Dan itu guna material handling itu untuk menjelaskan itu tadi alat ongkos, OMH, jarak dan total ongkos sehingga dari yang penempatan terakhir yaitu departemen pengecatan menuju ke gudang jadi untuk melakukan kegiatan penyimpanan kita menggunakan alat angkut forklift dengan OMH sebesar 24.324 dan jarak 11.947 sehingga total ongkosnya itu 290.591 dan total ongkos material handling atas semua kegiatan tersebut didapatkan sebesar 1.567.866 rupiah. Mampu mengetahui tujuan dari sistem aliran material. 2. Mampu memahami definisi serta fungsi dari FTC. 3. Mampu menganalisa FTC dari pembuatan kursi anak. Untuk pengumpulan data di sini dijelaskan volume of material handling dari trial 1 sehingga kita bisa menentukan FTC atau volume chart. Next. Dan ini kita mencari forward dan backwardnya. Dari hasil kita ini forward semua. Dan ini total ongkosnya sebesar 1.588.051 rupiah. Selanjutnya ada modul 7. Modul 7 mengenai perancangan sistem material handling.
Penanganan material adalah perpindahan barang dari satu fasilitas ke fasilitas produksi lainnya atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Bahan dapat dipindahkan menggunakan metode manual atau otomatis. Bahan dapat dipindahkan sekali atau ribuan kali. Bahan dapat ditempatkan di lokasi tetap atau acak. Bahan dapat ditempatkan di atas atau di atas lantai. Tujuan dari praktikum modul 6 adalah tujuan praktikum dari modul 7 adalah 1. Dapat mengetahui definisi dari sistem aliran material. 2. Mampu menganalisa activity relationship chart ARC dari proses pembuatan kursi anak. 3. Mahasiswa mampu menganalisa activity relationship diagram ARC dari proses pembuatan kursi anak. Dan 4. Mahasiswa mampu menganalisa area allocation diagram AAD dari proses pembuatan kursi anak. Jadi pada proses activity relation chart dapat dilihat seperti gambar di depan untuk kedekatan tiap departemen. Lalu proses activity relationship diagram seperti Ini untuk ARD itu mengikuti dari ARC. Contoh untuk gudang bahan baku, area kedekatan gudang bahan baku dan area pengukuran itu derajat kedekatannya adalah E, di mana E itu merupakan garis 3, ini 1 dan 2 itu punya 3 garis. Dan ini merupakan layoutnya atau benangnya dengan panjang dan lebar sebesar yang ada tertera di proyektor berikut ini. lanjut desain dari kelompok kami yaitu seperti ini. Perusahaan kami bernama PT Maju Bersama. Iya. Pertama di sini ada gudang bahan baku yaitu di area sini. Lalu lanjut di area sini ada area pengukuran. Lanjut ke di sini ada area pemotongan. Nah di sebelah sini ini area penghalusan dan di sini ada area pengipilan. Lanjut di sebelah sini di sebelah sini ada area perakitan. Dan untuk area pengacapannya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini tempat cat dan ini alat pengecatan. Dan untuk di sebelah sini ada area garing jadi. Toilet masjid dan kantornya ada di sini. Bagian toilet gambar sebelah atas. Ini untuk parkiran dan area sampah. Seperti Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.